Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga saja kita semua dilimpahi rahmat, rezeki serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada episode kali ini kembali aku akan membawakan sebuah kisah yang dirangkum oleh Mas Dodo dan juga Mas Joko tentang sebuah daerah yang bernama Alas Kijang yang ada di dekat desa mereka. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak terus kisah ini sampai habis. Namun, sebelum kita memulai kisah ini, seperti biasa, ada baiknya kalau kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mas Dodo dan juga Joko tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Kisah ini menceritakan pengalaman dua orang sahabatku yang memiliki hobi yang sama, yaitu berpetualang di hutan. Sebut saja mereka adalah Joko dan juga Dodo. Mereka berdua tinggal di sebuah desa kecil di salah satu kabupaten Tabalong yang ada di Kalimantan Selatan. Kebetulan sekali, desa ini bisa dibilang adalah desa yang memiliki sejuta misteri dengan berbagai kisah mistisnya. Dari orang mati jadi hantu karena ilmu hitamnya, terus kuburan tua yang memiliki sejuta kisah misteri, dan juga masih banyak yang lainnya. Akan tetapi, kali ini Joko dan juga Dodo ingin membagikan kisahnya tentang pengalamannya di sebuah jalan yang dijuluki Alas Kijang. Alas Kijang ini merupakan sebuah jalan yang sepi dan berada di antara perkebunan karet warga, membuat jalan itu sering sekali meninggalkan bekas serta kesan mistis yang begitu kuat, apalagi di malam hari. Bahkan, sejarahnya dulu, di jalan itu sering sekali terjadi perampokan, di mana para kawanan perampok yang beraksi di sana tidak segan-segan membunuh korbannya dan meninggalkan mayat dari korban itu di Alas Kijang tersebut. Sudah tak terhitung lagi banyaknya korban jiwa di jalan itu, membuat jalan Alas Kijang ini semakin terkenal keangkerannya. Pernah dulu ada sebuah kisah tentang Adul, seorang penjual tilam kapuk keliling. Ia sehari-hari menjajakan barang jualannya dari kampung ke kampung dengan menggunakan mobil pick-up-nya. Pada siang itu, Adul yang belum juga mendapatkan pelanggan berencana ingin menjajakan jualannya ke kampung yang ada di sebelah Alas Kijang. Nah, mau tidak mau, ia harus melewati jalan angker tersebut. Namun karena keadaannya siang hari, rasa takut pun pada akhirnya tidak Adul rasakan. Ia pun melajukan mobilnya menelusuri jalan tersebut. Sesampainya di Alas Kijang, Adul terpaksa memperlambat laju mobilnya karena memang jalan di sana memiliki lubang-lubang yang dalam pada aspalnya. Satu persatu lubang Adul lalui saat itu, dan tepat di tengah jalan Alas Kijang ada satu rombongan keluarga yang berjumlah sekitar 4 orang pada saat itu berdiri di tepi jalan, tepat di bawah sebuah pohon kariwaya besar. Mereka menyetop laju mobil Adul saat itu. "Pak, apa boleh kami lihat tilamnya, Pak?" ujar lelaki yang ada di sana. "Oh, boleh, Pak, silahkan." "Alhamdulillah, penglaris. Jujur, Adul begitu senang pada saat itu. Bisa dibilang ini adalah pelanggan pertamanya di siang itu. Segeralah Adul turun dari mobilnya. Lalu ia bercengkerama dengan orang-orang yang ada di sana. Pada awalnya, mereka semua terlihat seperti manusia biasa, berbincang dan melakukan tawar-menawar seperti layaknya pelanggan biasa. Setelah memilih tilam yang ada di sana, keluarga itu lantas memilih sebuah tilam yang berwarna merah darah bermotif bunga mawar. Lalu mereka pun membayar sesuai kesepakatan dengan Adul. Nah, disinilah mulai terjadi keanehan. Saat itu Adul tak sengaja melihat kaki dari salah seorang anak dari keluarga tersebut.
Kaki dari salah seorang anak tersebut seakan-akan melayang dan tidak berpijak ke arah tanah. Lalu Adul yang kaget saat itu seketika saja langsung panik. Wajahnya langsung pucat menatap ke arah mereka semua. Setelah Adul menerima uang pemberian dari lelaki tersebut, Adul segera masuk ke dalam mobilnya dan bergegas pergi dari Adas Kidang ini. Sesaat sebelum mobilnya berjalan, Adul lantas mencoba melihat ke arah spionnya. Dan ternyata keluarga yang tadi terlihat seperti manusia biasa, kini telah berubah menjadi layaknya korban pembunuhan. Wajah mereka ada yang terlihat tersayat oleh benda tajam. Ada juga yang lehernya hampir putus. Dan yang pasti, tubuh mereka semua dilumuri oleh darah segar. Segeralah Adul langsung tancap gas pergi dari sana dengan perasaan ketakutan yang begitu hebat. Dan saat ia tiba di kampung sebelah, Adul lantas mengecek uang pemberian dari hantu tadi. Dan ternyata uang yang tadi Adul terima sudah berubah menjadi kelaras pisang atau daun pisang yang sudah mengering. Nah, semenjak kejadian itu, Adul tidak pernah mau lagi lewat Alas Kijang dan lebih memilih memutar jalan, walau jalan yang ia harus tempuh lebih jauh dari sebelumnya. Kita kembali ke Joko dan juga Dodo. Joko dan Dodo ini adalah sepupu, namun mereka telah akrab sejak dari dulu. Kebetulan sekali, mereka berdua lahir di sebuah desa yang tidak jauh dari Alas Kidang ini. Jadi, pastinya mereka sudah tahu tentang kisah dan juga keangkeran dari Alas Kidang. Di suatu ketika, saat keluarga mereka sedang melakukan persiapan pernikahan yang akan diselenggarakan keesokan harinya, Joko dan juga Dodo saat itu dipesani oleh pihak mempelai untuk mengantarkan ayam potong yang harus segera diantarkan ke tempat acara. Bukan hanya itu, mereka juga dipesani untuk memberitahukan ke Nenek Salma yang tinggal di pinggir pintu masuk Alas Kijang. Nenek Salma ini memang tinggal sebatang kara di sana. Ia bisa dibilang memang sudah tua karena ia adalah sesepuh kampung. Beliau juga belum menikah sampai masa tuanya. Namun, beliau sangat terkenal sekali sebagai dukun kampung, baik untuk ilmu pengobatan, ilmu pengasihan, dan juga ilmu pelet. Akan tetapi, para warga yang ada di sana sangatlah menghormati Nenek Salma yang tinggal menyendiri di pintu masuk Alas Kijang ini. Joko dan juga Dodo sebenarnya sudah bersiap-siap dari siang hari. Namun karena faktor cuaca yang hujan dan baru tereda pada malam hari, membuat pesanan ayam potong itu terlambat mereka antarkan. Barulah sekitar jam 10 malam, mereka bisa membawa ayam potong tersebut dari tempat penjual ayam. Namun, belum sampai di situ, kesialan yang mereka alami. Motor yang digunakan Joko tiba-tiba saja tidak mau menyala. Sehingga mau tidak mau mereka harus berangkat menggunakan satu sepeda motor, yaitu milik Dodo. Dengan susah payah, pada akhirnya mereka bisa sampai di depan pintu masuk Alas Kijang. Di sana mereka singgah di sebuah gubuk kayu milik Nenek Salma. Dan segeralah mereka menghampiri rumah tersebut. Assalamualaikum Nek. Nek, Nenek Salma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut orang yang ada di gubuk itu. Lalu terdengar suara hentakan tongkat perlahan berjalan menuju ke depan gubuk. Dan setelahnya muncullah Nenek Salmah membukakan pintu. Ada apa kalian malam-malam datang ke sini, buyutku? Nek, Paman Ardi besok ada hajatan pernikahan anaknya di rumah. Nenek diundang loh ke sana. Alhamdulillah, sudah tunai tugas Ardi menikahkan anak wanitanya. Insya Allah aku datang nanti. Iya Nek, jadi maksud kami ke sini mau menyampaikan itu dan rencananya mau membawa nenek ke sana malam ini. Tapi karena motor kami yang rusak, jadi kami ngantar ayam dulu ya Nek. Nanti kami jemput lagi. Oh iya, antarkan saja dulu ayam itu. Nanti nenek tunggu. Oh ya, kalian nanti mau lewat mana?
Rencananya sih, Nek, mau lewat Alas Kijang. Apa kalian yakin? Apalagi ini sudah malam dan kalian sedang membawa daging ayam seperti itu. Insya Allah yakin, Nek. Soalnya kalau lewat jalan luar bakal tambah jauh lagi, Nek. Ini udah malam banget. Memang kalian gak takut lewat Alas Kijang? Hehehe, nggak, Nek. Kami tahu kok mitos dan cerita mistis di sana. Tapi kami nggak takut. Mana ada setan zaman sekarang, Nek. Oh, ya udah. Kalian hati-hati ya. Nenek tunggu kalian di sini nanti. Setelah itu, mereka lantas berpamitan dan juga langsung kembali berjalan memasuki Alas Kijang. Sebenarnya, Joko dan juga Dodo sering berjalan melewati Alas Kijang ini. Tapi, itu terjadi di siang hari. Dan ini adalah pengalaman mereka berdua masuk ke Alas Kijang pada malam hari. Segeralah mereka berangkat dan meninggalkan rumah Nenek Salma. Kini, perlahan-lahan mereka pun akhirnya masuk ke Alas Kijang. Jalan yang rusak serta genangan air akibat hujan deras tadi membuat laju mereka pun terhambat. Lalu, setelah mereka memasuki kawasan pohon kariwaya yang ada di pinggir jalan, tiba-tiba saja motor yang mereka gunakan mati. Di sana lantas Joko langsung mencoba menghidupkan kembali motornya. Namun, kendaraan itu masih saja tidak mau hidup. Dok, ini motor kenapa sih mati kayak gini? Mana aku tahu, lagian tadi aman-aman aja. Coba deh kamu cek businya, siapa tahu basah kena air. Lalu Joko pun langsung mencoba mengecek keadaan busi dari motor tersebut. Semua aman-aman aja dan terlihat baik-baik saja. Saat mereka sedang berusaha menghidupkan motor itu kembali, tiba-tiba terdengar suara. Kuk, kuk, kuk. Suara itu muncul dari balik pohon kariwaya besar tersebut. Mendengar hal itu, lantas fokus mereka berdua pun teralihkan ke suara aneh tersebut. Dan saat mereka mencoba melihat ke sana, ternyata sudah ada sosok anak kecil yang memperhatikan mereka berdua. Anak kecil itu nampak memiliki luka menganga di lehernya. Tubuhnya pun berlumuran darah segar pada saat itu. Ia terus menatap ke arah Joko dan juga Dodo. Lantas, mereka berdua langsung panik dan langsung mencoba berbalik badan agar bisa lari pada saat itu. Namun, saat mereka membalikkan badan, ternyata di sana muncul kembali 3 sosok keluarga dari wanita kecil tadi. Wajah dan juga tubuh mereka dipenuhi oleh luka tusukan yang menganga. Hal itu membuat mereka berdua tidak bisa kemana-mana lagi. Kini, sosok-sosok itu telah mengupung Joko dan juga Dodo yang hanya terdiam tak berdaya di samping motor mereka. Keluarga yang menyeramkan itu perlahan-lahan mendekati Joko dan juga Dodo. Di sini semakin jelas mereka berdua melihat perwujudan dari sosok keluarga setan ini. Tubuh mereka semua berlumuran darah segar dan wajah mereka semua sangatlah hancur membusuk. Kini kepanikan Joko dan juga Dodo langsung menyeruak seluruh tubuh mereka berdua. Mereka berdua hanya bisa terdiam dan tak bisa kemana-mana lagi. Namun saat jarak hantu keluarga setan tersebut mendekat, tiba-tiba terdengar suara. Hei, pergi kalian. Jangan ganggu anak cucu buyutku. Suara tua tersebut seperti tidak asing di telinga Joko dan juga Dodo. Dan benar saja, ternyata itu adalah suara Nenek Salma yang tadi mereka jumpai. Mendengar suara itu, 4 sosok hantu itu lalu mulai berhenti dan kini menatap ke arah Nenek Salma yang telah berdiri di belakang mereka berdua. Pulanglah kalian, jangan suka mengganggu. Alam kalian itu beda, ini alam manusia. Namun, keempat sosok hantu itu malah terlihat marah kepada Nenek Salma. Mereka pun langsung terbang melayang menuju ke arah Nenek Salma. Dengan sigap, Nenek Salma langsung membacakan doa.
Suara Nenek Salma tidak terdengar, namun komat-kamit mulutnya terlihat jelas oleh Joko dan juga Dodo. Saat Nenek Salma telah membacakan doa ataupun mantra yang tidak mereka berdua tahu, tiba-tiba saja sosok itu langsung menghilang ditelan gelapnya malam. Dodo dan juga Joko pun lantas heran. Seketika saja Nenek Salma pun langsung berbicara dengan mereka. "Bukankah tadi sudah kubilang jangan lewat sini? Daging ayam yang kalian bawa itu memancing penghuni alas kijang." "Iya Nek, iya, maafkan kami. Makasih ya Nek." Lalu Nenek Salma pun menyatukan tongkat kayu ke arah motor Dodo dan juga Joko. Dan anehnya, motor itu tiba-tiba saja menyala dengan sendirinya. "Sudah, lanjutkan saja perjalanan kalian. Kalian sudah ditunggu di sana. Tapi ingat, nanti sebelum kalian keluar dari alas kijang ini, apabila kalian melihat sosok hantu kuyang, kalian jangan berhenti berjalan. Lanjutkan saja perjalanan kalian dan acuhkan sosok hantu itu." Mereka berdua pun lantas mengiyakan dan segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja Dodo bertanya, "Jok, gimana nih? Ada hantu kuyang, kata Nenek Salma tadi." Tanya Dodo saat mereka berdua berusaha melewati alas kijang ini. "Gak tahu aku, tancap gas aja ah. Semoga motor ini gak mogok lagi." Mereka berdua pun lantas melaju pada saat itu. Lubang yang tergenang air pun sudah tidak mereka hindari lagi. Malah kini mereka tabrak agar bisa cepat keluar dari alas kijang ini. Namun sekitar 300 meter lagi mereka keluar dari alas kijang ini, tiba-tiba tercium bau busuk yang sangatlah kuat. Hal itu lantas ditegur oleh Joko. "Dok, kamu cium gak? Bau busuk banget ini." Joko, jangan ditegur. Kamu ingat kan kata Nenek Salma tadi?" Mendengar hal itu, Joko pun lantas langsung terdiam. "Kenapa kamu diam, Jok?" tanya Dodo. Kuyang, Dok. Kuyang," ujar Joko sambil melaju dengan kendaraan. Dodo pun sontak mencoba melihat ke arah kanan, dan ternyata benar. Kini sudah ada sosok hantu kuyang berkepala manusia melayang di samping mereka. Semakin Joko melajukan motornya, semakin laju pula sosok hantu kuyang itu melayang di samping mereka. "Gas, Jok, gas," kata Dodo. Sontak, hal itu pun membuat mereka tambah ketakutan di tengah perjalanan ini. Sosok itu terus saja mengikuti mereka berdua. Bahkan saat Joko melajukan motor yang mereka tunggangi, sosok itu seakan-akan mengimbangi laju dari motor itu. Namun pada akhirnya, pada saat mereka telah keluar dari alas kijang, sosok itu tiba-tiba saja menghilang. Mereka berdua lantas bersyukur bisa keluar dari alas kijang dan terlepas dari gangguan hantu kuyang tadi. Sesampainya di tempat pengantin, keanehan kembali terjadi, di mana di sana mereka melihat Nenek Salma sudah ada dan sedang asik mengunyah daun sirih. Nenek Salma pula orang pertama yang menyambut kedatangan dari mereka. "Kapan Nenek ada di sini? Perasaan tadi masih ada di gubuk, Nek." "Sudah dari sore tadi. Nenek dijemput pamanmu." "Lah, tadi siapa, Nek, yang ada di gubuk?" Nenek Salma tidak menjawab dan hanya tersenyum. Lantas mereka berdua pun langsung mengantar daging ayam itu ke dapur karena memang sudah ditunggu dari tadi. Setelahnya mereka pun langsung kembali menemui Nenek Salma dan langsung menceritakan apa yang mereka alami tadi. Nenek Salma hanya tertawa mendengar cerita mereka. Lalu Nenek Salma pun langsung menjelaskan sesuatu. "Makanya jangan bandel kalau orang tua itu kasih tahu. Hantu keluarga itu adalah jin dari korban perampokan yang mati di sana. Dulu pernah ada kejadian satu keluarga dirampok dan dibunuh di sana. Tapi kejadiannya sudah lama sekali. Mungkin mereka yang kalian temui tadi. Terus kalau koyang itu, bisa jadi itu adalah jin penunggu sana.
ujar Nenek Salma sambil asik mengunyah daun sirihnya. Semenjak kejadian itu, Joko dan juga Dodo sudah tidak mau lagi melewati Alas Kijang, baik itu siang apalagi malam, karena memang mereka masih trauma dengan kejadian aneh yang pernah mereka alami di sana. Nah, nanti ada juga cerita saat kematian Nenek Salma. Tunggu saja kisahnya. Oke, terima kasih buat Mas Joko dan juga Mas Dodo yang sudah mau membagikan kisah serta pengalamannya. Bagi teman-teman yang juga mau membagikan kisah serta pengalamannya seperti Mas Joko dan juga Dodo, bisa kirim via email yang ada di deskripsi. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan kisah ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, serta subscribe. Oke, mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita pada episode kali ini. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Saya Dika pamit. Wassalam. Terapi merinding selesai.